PKPA sudah menginisiasi yang namanya SOP Mikro. Ini adalah rumah penampungan sementara bagi anak dan perempuan korban tindak pidana. Si anak harus punya cita-cita, tamat dari situ akan bisa mandiri. Karena konteks rumah pengasuhan alternatif dengan rumah perlindungan sementara ini kan dua hal yang Iya, berbeda. benar. Oke, kembali lagi di channel yang sama. Hari ini kita akan dialog dan diskusi terkait dengan rumah perlindungan sementara. Ya, telah hadir di tengah kita Bang Muhammad Mitra Lubis sebagai staf penanganan Ya. Di UPTD di DP3 Provinsi Sumatera Utara. Iya. Iya, dan hadir Bapak Suprayatno ya sebagai Kepala Panti Asuhan untuk Putra Muhammadiyah di Kota Medan. Iya, selamat sore. Dan hari ini kita akan diskusi nih Pak atau dialog terkait rumah perlindungan sementara. Ini ke Bang Mitra dulu nih, ya ngomongin tentang rumah perlindungan sementara yang ada di Provinsi Sumatera Utara tentunya. Hari ini yang kita tahu sudah ada ya rumah perlindungan sementara. Ada ya? Ada. Dan bagaimana terkait dengan SOP penyelenggaraannya? Apakah memang sudah merupakan sebuah standar yang bisa diduplikasi oleh lembaga layanan lainnya? Kira-kira begitu. Boleh sharing atau dari pengalaman selama ini? Iya, terima kasih buat PKPA ya. Sebenarnya pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari tahun 2000, at least 2010 ya, 2010. itu sudah memiliki, kita nyebutnya dulu shelter. Shelter. Iya. Ya, oke, shelter. Di zaman itu digagas oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Oke. Masih di kantor gubernur waktu itu, belum jadi dinas. Dan di dalamnya ada P2TP2A namanya. Itu Oke. SK gubernur. Pada saat itu terdiri dari berbagai macam NGO atau pemerhati anak di Sumatera Utara. Baik. Nah, maka Provinsi Sumatera Utara mengadakan atau membuat satu rumah aman sementara. Oke. Pada saat itu masih sifatnya itu menyewa gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillahnya banyak kasus-kasus yang sifatnya itu perempuan dan anak yang sudah direspon oleh pemerintah pada saat itu. Nah, di tahun 2017, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan biro yang dulunya biro menjadi dinas. Iya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Provinsi Sumatera Utara. Maka dengan hal tersebut juga kemudian dibentuk yang sama dengan SK pada saat itu dibentuk juga di bawah dinas itu ada UPTD P2TP2A pada saat itu. Oke. Dan lahirlah sebuah shelter juga, dibuat shelter tapi alamannya sudah berbeda. Iya. Dan bentuknya juga sudah lebih lengkap dengan petugas yang lengkap ya. Dan karena kita harus punya standar, maka dalam sebuah pekerjaan, maka UPT juga membuat standar tersebut, ada SOP-nya. Oke. Ya, pada saat itu kita masih mengacu kepada Permen 4 2018 gitu Oke. ya. Nah, SOP tersebut pun kita masih berdiskusi dengan kementerian bagaimana standar Pelayanan. rumah aman itu sendiri gitu ya. Maka adalah standar yang sudah dibentuk tapi dalam bentuk SOP dia. Karena waktu itu kita harus menyusun ISO 9001
Oke. Ya, maka kita punya standar itu dinilai oleh penilai eksternal ya ISO tersebut, dan akhirnya standar itu standar layanan, ada 6 layanan Oke. pendampingan hukum, termasuk yang kita sebut dengan rumah aman. Oke, di dalamnya Nah, itu. di rumah aman itu terdiri dari petugas rumah aman. Oke. Ini yang masih ada ya, petugas rumah aman, Mm-mm. kemudian tata tertib korban yang berada di rumah aman tersebut. Oke. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan handphone atau alat komunikasi lain tanpa izin dari petugas. Makan, kemudian tempat tinggal, dan dia tidak boleh keluar dari tempat itu kecuali dalam kondisi untuk pemenuhan eh, proses hukumnya, pemeriksaan psikologis. Kalaupun pemeriksaan psikologis bisa dilakukan di dalam shelter Akan atau dilakukan. rumah aman tersebut, akan dilakukan di rumah aman tersebut. Petugas atau psikolog yang akan datang ke situ. Nah, berkembangnya rumah aman ini ya akhirnya banyak bisa diakses oleh para korban dari seluruh Sumatera Utara. Bukan hanya masyarakat, tapi aparat penegak hukum juga merefer ke kita untuk Oke. bisa korban ini ditempatkan di rumah aman tersebut. Namun memang ada batasan waktu. Mm-mm. Kita hanya bisa menempatkan korban yang mengakses rumah penampungan sementara atau rumah aman atau shelter itu hanya di durasi 14 hari. Oke. Karena memang ada keterbatasan-keterbatasan yang memang kita tidak bisa memperpanjang itu. Oke. Nah, kemudian prosesnya ini kan hanya untuk proses hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan, Ya. gitu ya. Apakah itu dia dalam proses hukumnya, atau nanti ada pelayanan-pelayanan psikologis gitu ya, pelayanan psikologis ya, untuk perbaikan psikologis. Maka memang agak berbeda dengan panti asuhan yang memang melakukan pengasuhan alternatif. Kita bukan pada taraf itu. Karena dia by case, maka dia masuk ke dalam situ. Oke. Gitu. Itu dia. Nah, sekarang ke Bapak nih ya, sebagai kepala dari layanan salah satu punya Muhammadiyah ya Pak ya. Iya. Udah berapa tahun Pak di sana mengelola layanan ini? Kalau tahunnya mungkin sudah ada 15 tahun saya. Sudah 15 tahun. Oke. Nah, dari sudah lahirnya ya Rumah Panti Asuhan Putra Muhammadiyah. Kira-kira Pak, kalau kita bicara konteksnya standar operasional prosedur ya, selama tinggal di sana dari proses dia masuk sampai bagaimana, apakah memang sudah ada satuan panduan di dalam punya Muhammadiyah atau memang ini penanganannya siapa berubah tergantung siapa yang memimpin gitu, atau bagaimana Pak? Iya, sebenarnya masalah SOP itu sudah ada dibuat, tapi lebih mengarah kepada umumnya pergantian pengurus, ada kebijakan-kebijakan pengurus yang baru. Namun Oke. standarnya yang jelas bahwa anak yang masuk ke panti asuhan itu dia minimal kelas 3 SD sampai kelas 5 atau tamat kelas 6 SD masuk ke kelas 1 SMP. Oke. Kemudian ada bukti anak tersebut apakah yatim piatu dari kelurahan atau kepala desa anak yang tempat tinggal. Yang berikut diantar oleh keluarganya. Yang ketiga memang itu benar-benar anak mau ditinggal yang namanya panti asuhan. Sebenarnya kami sudah merubah panti itu seakan-akan tempat anak-anak yang nakal atau diasingkan oleh orang tuanya. Kami kepingin mengganti panti itu dengan semacam semi pesantren panti asuhan. Jadi dia tidak semata-mata tempat panti gitu, karena sistem pendidikannya kami ambil juga separuh dari model pesantren. Jadi supaya anak nggak trauma. Kalau anak yang zaman sekarang dibilang panti seakan-akan tempat perkumpulan anak-anak yang bermasalah atau nakal begitu. Sebenarnya kan tidak. Iya. Nah, Ada konteks memang ketika bicara panti asuhan, ini anak-anak yang bermasalah. Kira-kira begitu. ada. Nah, menurut Bapak tadi kan akan
ada pergantian gitu kan. Iya. Nah, ini sudah dilakukan atau masih dalam pikiran Bapak akan mengajukan sebuah warna yang berbeda untuk panti asuhan ke depan? Iya, kalau itu memang ada. Sejak tahun 2021 diamanahkan yang ketiga bagi saya untuk ikut di dalam panti itu, ada semacam pemikiran bahwa panti ini bukan lagi tempat seakan-akan anak yang bermasalah begitu untuk ditampung, tapi anak yang mempunyai masa depan begitu. Nah, karena model pesantren kan berbeda dengan panti asuhan. Panti asuhan kita kan mulai dari masuk sampai dia menjadi kemandirian itu kan tidak ada dikutip apa-apa. Oke. Jadi harus persepsinya memasukkan anak itu, si anak harus punya cita-cita tamat dari situ akan bisa mandiri. Gitu. Oke, kembali nih ke Bang Mitra ya dan Pak Bapak juga bahwa kita lihat hari ini PKPA sudah menginisiasi yang namanya SOP Mikro untuk penyelenggaraan rumah perlindungan sementara bagi korban anak ya, baik dalam konteks kekerasan ataupun konteks yang hari ini tidak berpihak kepada anak. Menurut pandangan Bang Mitra sendiri, seperti apa? Apakah memang terlibat langsung pernah diundang dalam menginisiasi SOP ini atau memang baru kali ini melihat SOP-nya? Ya, bentuk dokumennya memang belum secara keseluruhan ya, belum kita baca secara keseluruhan bentuk SOP mikronya seperti apa. Tapi keterlibatan kami di dalam penyusunan ini seperti kemarin kita melakukan pelatihan terhadap masyarakat juga. Ya, saya kebetulan terlibat sebagai fasilitator untuk berbicara tentang bagaimana standar operasional prosedur rumah penampungan sementara versinya pemerintah gitu ya. Nah, kami mengangkat dari Permen 2 tahun 2022 ya. Permen PPA tahun 2022 di mana di dalam itu juga mengatur tentang bagaimana standar pelayanan atau pelaksanaan rumah penampungan sementara. Nah, tapi kan kalau kita melihat dalam konteks rumah penampungan sementara hari ini, apakah kita bisa samakan rumah penampungan sementara yang kita sebut dalam Permen 2 tahun 2022 tadi dengan rumah pengasuhan alternatif? Iya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami ya. Benar. Yang ini sama enggak gitu. Nah, kalau pemahaman kami, ini dua hal yang berbeda. Karena rumah penampungan sementara dalam versi pemerintah, ya, ini adalah rumah penampungan sementara bagi anak dan perempuan korban tindak pidana. Termasuk nanti kita menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual TPKS. Dan itu juga menjadi bagian dari amanah yang kita harus jalankan sebagai pemegang amanah rakyat pemerintah dalam hal ini gitu. Nah, di dalamnya maka kenapa ada durasi? Iya. Ya, kenapa kita ada kategori? Kenapa kita memilih orang-orang yang bisa mengakses itu? Karena dia hanya by case. Mungkin anak terlantar, itu nggak bisa ke shelter kita. Benar. Nggak bisa ke rumah aman. Iya. Ada nih gubernur misalkan nelpon, ada anak-anak yang terlantar di nggak punya rumah. Iya. Maka domainnya bukan domainnya Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara, ini domainnya Dinas Sosial kan gitu. Maka panti asuhan itu berada di bawah Dinas Sosial domainnya. Nah, kita sendiri, kita menyebut rumah penampungan sementara, nah gitu ya. Ini kenapa bahasa sementara digunakan? Karena memang ada durasi yang kita gunakan. Nah, selesainya kasus tersebut, nah diselesailah pula dia mengakses itu. Nah, kalau dia tidak punya rumah, kalau dia tidak punya orang tua, maka kita bisa bercerita, meminta bantuan dengan dinas terkait. Kalau dinas sosial, ya nanti dinas sosial PKSA akan membantu. Oh, ini Bang, ada panti asuhan di sini yang anak ini bisa kita letakkan, gitu. Oke. Menurut Abang, terminologi rumah perlindungan sementara dengan rumah penampungan sementara sama nggak sih?
apa ya, dalam terminologi bahasa perlindungan sementara, dalam hal ini kan memang ya hampir mirip ya. Penampungan, kalau kita bahasa menampung, dia kan secara umum, bukan hanya karena sesuatu gitu kan. Kalau perlindungan lebih kepada dia, kalau menurut saya baik case-nya. Karena dia mendapatkan sesuatu hal, apakah itu kekerasan seksual, penelantaran, dan lain sebagainya, yang butuh penanganan cepat. Mungkin ada, misal contoh, ini ada anak dalam satu keluarga disiksa sama ayah ibunya, gitu ya. Dan pada malam itu, dia harus dipindahkan. Nah, maka shelter atau rumah aman, karena dia bagian dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan anak, kita bisa pindahkan sementara. Jadi perlindungan sementara, itu bagi korban-korban kekerasan anak dan perempuan. Penampungan itu boleh misalkan kondisi, ada nih satu keluarga dari Malaysia di tengah hutan sana diselamatkan, ternyata anak Sumatera Utara. Nah, penampungan itu, nah bisa kita letakkan di dalam sebuah rumah, atau di panti kah, atau memang di rumah masyarakat. Penampungan sementara. Seperti contoh sekarang, ke teman-teman IOM gitu ya, di daerah Aceh sana, menampung teman-teman dari Rohingya untuk ditempatkan sementara. Gitu. Itu penampungan gitu. Tapi ya bedanya by case dengan General ya. general gitu ya. Itu menurut saya. Provinsi sendiri pakai terminologi apa? Perlindungan. Perlindungan Iya, sementara ya, karena rumah memang ada perlindungan baiknya sementara, tadi. ya. Oke. Nah, Pak, kira-kira nih, kan banyak ya di Sumatera Utara khususnya penyedia-penyedia layanan bagi anak-anak dengan multi case lah saya bilang. Apakah memang menurut Bapak lembaga layanan-layanan seperti ini butuh sebuah standarisasi atau memang akan bermain di arena masing-masing? Menurut Bapak seperti apa? Walaupun mungkin sama dalam satu payung dinas sosial. Kalau ditanya masalah itu sebenarnya ya tentu harus memiliki yang namanya standar, artinya SOP yang standar, yang tentunya ini perlu penanganan atau pembicaraan yang penting di antara dinas sosial dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuklah panti asuhan. Jadi dengan adanya SOP tadi, standar-standar yang sudah ditetapkan itu menjadi acuan atau pegangan bagi pihak lembaga-lembaga sosial untuk menangani masalah ini atau menerima kasus yang terhadap anak-anak yang terlantar atau yang bermasalah. Sehingga ini dikatakan penting karena banyak juga saat ini, misalnya dinas sosial sendiri contohnya, memberikan anak yang bermasalah sebagai mungkin rumah perlindungan itu alternatifnya panti asuhan. Tetapi setelah diminta untuk bagaimana penyelesaian anak yang dititipkan di panti itu ternyata tidak ditindaklanjuti. Ini kan artinya belum ada standar yang baku begitu untuk diterapkan. Oke, artinya kalau menurut Bapak sendiri penting juga ada namanya standar ya bagi penyelenggara layanan seperti panti asuhan. Karena mungkin ini akan lebih terasa lebih safety ya buat anak-anak sendiri dari yang mungkin orang-orang yang pernah dengar bahwa ketika pegang kuasa dia akan punya dengan cara apapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin itu tidak tepat gitu. Tapi mungkin dengan adanya standar operasional prosedur tadi itu bisa mengikat bahwa orang harus patuh dengan aturan-aturan yang ada. Nah, menurut Bang Mitra seperti apa? Iya, jadi Kak, sebenarnya begini kan. Kalau sebenarnya kita harus menyusun sebuah SOP secara general agak sedikit sulit bagi mungkin kita nggak bisa menyamakan dalam konteks panti asuhan dengan konteks penanganan kasus. Maka kita sebutnya rumah aman di situ atau rumah perlindungan sementara. Kenapa? Karena ini dia kasus. Ada persoalan terhadap itu, maka kita lakukan pengamanan. Nanti terminologinya di LPSK lagi nanti akan berbeda. Benar. Karena ada sifatnya, kalau di kita ada sifatnya kerahasiaan. Benar.
Maka namanya rumah aman, kita nggak bisa mengumumkan atau membuat plang di depan seperti panti asuhan. Benar. Panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan Al-Wasliyah. Kalau kita rumah aman provinsi, nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bisa bilang itu rumah aman. Justru semampu mungkin tempat itu tidak bisa diakses oleh orang banyak. Iya. Maka bukan kita menutup diri. Nah, begitu ada kasus, apakah itu, kita sumber kasus itu kan ada 3 ya, at Iya. least 3. Datang sendiri, rujukan, dan penjangkauan. Iya. Kan gitu. Nah, sewaktu masyarakat mendapatkan akses layanan dari UPTD PPA, ya baik provinsi maupun kabupaten kota, apakah mereka membutuhkan rumah aman sementara? Nah, kalau mereka membutuhkan rumah aman sementara, masuklah mereka nanti dalam satu layanan simponi. Iya. Nah, kemudian diberilah layanan. Di awal mereka, petugas dari rumah aman akan menerima laporan, kasusnya apa. Iya. Kemudian mereka akan mengisi administrasi form, kalau itu nanti bagian dari berikutnya, bukan harus berurut ya. Iya. Treatmentnya juga setidaknya beda-beda ya. treatmentnya berbeda. Maksudnya eh, apa namanya, posisi atau untuk orang bisa administrasinya, tertib administrasinya mungkin yang penting bagi kita sebenarnya penyelamatan dulu. Kita masuk, korban dimasukkan dulu, dia merasa nyaman, tenang, Baru dengan dilakukan proses pendamping, administrasi. ya proses administrasinya nanti Berjalan. mungkin biasanya kalau dia rujukan dari Polda misalkan atau dari Polrestabes atau dari Polres-Polres setempat akan memberikan kepada kita surat serah terima. Dengan ini kami dari Polda Renakta Sumatera Utara ya, Renakta Polda Sumatera Utara akan menitipkan atau menempatkan anak di rumah penampungan Sebagai sementara. berita acara serah terima. Serah terimanya. Oke. Nah, dalam konteks-konteks ini sebenarnya yang menurut saya agak sedikit sulit kita mengeneralkan antara rumah aman itu yang dilakukan oleh apa namanya penyelenggara perlindungan anak dan perempuan dengan panti asuhan secara umum. Iya. Artinya kalau saya tangkap standar operasional tuh dibutuhkan untuk penyelenggara layanan, walau konteksnya bisa berbeda. Iya, Ini hanya untuk memberikan sisi aman bagi siapapun pemegang mandat ya yang mengelola maupun anak-anak yang akan ada di dalamnya. Iya. Mungkin begitu ya Bang ya? iya. Jadi memang kalaupun akan ada kesamaan yang akan dilakukan antara penyelenggara perlindungan rumah perlindungan sementara secara general gitu ya, yang pasti mereka harus mengacu kepada standar SOP ini, Iya. yang nanti mungkin apakah itu bersumber dari Kota Medan yang akan melahirkan satu perwal misalkan, ya benar. perwal inilah yang menjadi payung bagi para penyelenggara. Oke, fine, boleh panti asuhan melakukan penyelenggaraan perumahan rumah perlindungan sementara, tapi tidak mengacu kepada perwal tersebut. Iya. Sehingga butuhnya apa di dalam rumah perlindungan sementara? Karena konteks rumah pengasuhan alternatif dengan rumah perlindungan sementara ini kan dua hal yang Iya, berbeda. benar. Gitu. Itu yang sebenarnya ke depan memang dalam penyusunan ini nantinya dalam perjalanannya harus banyak lebih kita perhatikan gitu. Iya, dipetakan ya. Iya. Mana yang sifatnya benar-benar menyelenggarakan perlindungan sementara bagi anak korban yang memang konteksnya konteks konteks kekerasan dan hukum ya. Iya. Mana anak yang memang butuh sebagai keberlanjutan dari hidup dia ya. Yes, benar. Apakah karena tidak ada Pengasuhan orang tua, alternatif, pengasuhan iya. alternatif Iya. gitu. Oke, artinya memang ini masih kerja lanjutan nanti ya di next time. Nah, Pak, dari pengalaman anak-anak yang ada di dalam panti asuhan, prosesnya seperti apa sih Pak? Apakah memang mereka ada di panti sepanjang mereka dilepasnya mereka pada saat kapan? Kalau di dalam rumah perlindungan sementara ini kan ada batas waktu ya 14 hari gitu. Kalau di panti asuhan seperti apa konteksnya? Iya, konteks di panti asuhan ini kan batas yang ditentukan oleh pemerintah dan Muhammadiyah itu hampir sama, yaitu tamat SLTA, maka panti itu melepas anak tersebut dianggap sudah dewasa. Oke. Karena kita kan juga mengacu anak itu kan sebatas di bawah 18 tahun. Ya, 1 hari sebelum 18 Iya, tahun. jadi benar. masalah di panti
Ya, sebenarnya hampir sama dengan di rumah tangga, bedanya di panti ini kan diasuh yang bukan orang tuanya, oleh Benar. si pengasuh yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh panti asuhan. Itu ya mereka seperti layaknya ya panti itu rumah mereka lah begitu. Ya mulai dari bangun 3:30 mereka udah disuruh sholat, yang namanya sholat tahajud, diajari, dibiasakan. Kemudian ya setelah tahajud mereka subuh, siap subuh, mandi sudah siap sarapan. Ya piket dulu 15 menit, itu sarapan, 6:30 udah berangkat sekolah. Sampai jam 2 udah nyampe di panti ya makan, ya sholat, yang sholatnya di sekolah ya di sekolah, yang belum sholat di sekolah ya di panti. Mereka setelah itu ada jeda sebentar istirahat lah 1 jam, setelah itu mereka ada kegiatan. Iya, ada yang habis Quran, ada yang ngaji gitu kan, sampai ya asar. Setelah asar nanti piket mereka sore, ada yang setelah olahraga ringan piket. Kemudian sholat maghrib ada mudawarah, belajar pidato, baca Al-Quran dan seterusnya. Sholat isya, belajar 9:30 apel, di absen, baru istirahat. Sampai begitulah seterusnya. Berarti memang Bang ada proses yang berbeda ya dari rumah perlindungan sementara dengan pengasuhan alternatif. Memang beda sekali, dan dari sisi usia juga ya, mereka lebih panjang dan melepasnya ketika usia anak sudah tidak usia anak gitu ya. Berbeda dengan yang rumah perlindungan sementara yang 14 Tapi sebenarnya juga dalam konteks yang sudah dilakukan saat ini sebenarnya masih jauh daripada kesempurnaan. Misalkan selama ini kan korban-korban itu masuk, datang, makan, tidur, dan lain sebagainya. Tidak ada program-program yang mungkin diadop oleh panti asuhan. Maka sebenarnya kombinasi-kombinasi ini memang dibutuhkan ya. Artinya memang gimana nih 14 hari teman-teman yang mengakses rumah aman atau rumah penampungan sementara, perlindungan sementara, mereka punya aktivitas. Nah, satu lagi memang pemikiran-pemikiran liar kami sebenarnya lebih kepada begini, bagaimana mereka ini sebagai korban pasca di rumah aman, ada satu lagi layanan yang mungkin apakah itu nanti bagian dari pengasuhan alternatif atau dia sementara juga. Gambarannya seperti ini, setelah dia, ini kan orang yang mengalami apakah psikis, fisik, yang dia mengalami tindakan kekerasan, apakah kekerasan seksual, fisikis, dan lain sebagainya. Nah, pastinya secara penerimaan masyarakat, penerimaan dirinya gitu ya, dia ini kan belum siap ke masyarakat berhadapan kembali. dengan masyarakat kembali. Nah, setelah dia masuk ke rumah aman, shelter kah apa namanya, dia punya pembinaan lagi, yang itu dia dipersiapkan dirinya untuk kembali lagi seperti manusia semula, sedia kala gitu ya. Jadi sebelum dia memiliki kekerasan atau mengalami kekerasan, dia kembali setidaknya dia sudah tidak lagi mengingat atau trauma terhadap kekerasan tersebut. Sehingga rumah aman itu juga punya program-program yang memang sifatnya tidak jadi akhirnya korban ini kaum rebahan yang tidur, makan, tidak punya aktivitas dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi ada peluang juga nih mungkin dalam SOP-nya sendiri akan mengalami evolusi, di mana ternyata tingkat kebutuhannya berbeda nih dengan proses-proses yang sudah dilakukannya di waktu-waktu sebelumnya. Artinya memang keberadaan SOP sangat perlu, tapi harus berevolusi sesuai dengan konteks kebutuhan. Betul. Itu dia. Menurut Abang, jadi hal yang menjadi peluang nggak, misalnya dalam 14 hari masa habis, dia masih butuh nih beberapa treatment yang kemudian seperti panti asuhan menjadi lembaga rujukan berikutnya. Iya, jadi itu yang saya katakan, selain dia ada lembaga rujukan ke depannya, bisa saja nanti pemerintah juga mengeluarkan yang saya bilang tadi, yang ide-ide seperti tadi, bahwa setelah dia mungkin 14 hari nggak cukup nih. Sebenarnya dalam konteks ketidakcukupan, ya pasti nggak cukup. Proses hukum dalam hal ini kan lama. Tapi standarnya harus bisa lebih komprehensif. Kenapa?
Karena anak kan berada di situ harus juga dalam kondisi nyaman. Benar. Bukan nyaman dalam kondisi hanya makan tidurnya saja, Ada tapi proses pendidikan mungkin yang yes, berlangsung, gitu ya. psikologisnya, Nah, dia merasa senang. Ini bukan penjara loh. iya. Bukan penjara 14 hari. Iya, benar. Tapi dia harus rehab Mm-mm. terhadap kekerasan yang terjadi dalam dirinya. Nah, kalaupun 14 hari tidak cukup, maka disitulah kita akan memikirkan, oh ternyata dia masih butuh lembaga yang lain dalam konteks apakah psikososialnya, Mm-mm. apakah dia harus perbaikan psikologisnya, Iya. oh pendidikannya gimana. Tapi pengasuhan yang terbaik adalah pengasuhan keluarga. Benar. Nah, kalau masih bisa dia kembalikan ke keluarga dalam konteks ini, maka dia akan ini. Jadi memang sederhananya begini. Rumah aman ini atau rumah perlindungan sementara ini lebih kepada untuk proses-proses penanganan kasusnya Oke. dan perbaikan psikologisnya. Mm-mm. Nah, bukan bagian dari dia berada di situ untuk dalam waktu yang lama. Iya. Jadi kita 14 hari itu range-nya sebenarnya misalnya kan teman-teman atau korban dari daerah nih. Iya. Nah, dia ke hotel berapa biayanya? Iya. Nah, berada di situ kita kasih program yang sederhana, kita jaga nyaman, tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang ini, sehingga waktu kita akses untuk pendampingan ke polisi untuk BAP, pendampingan ke pengadilan untuk sidang sebagai saksi, ini bisa lebih cepat. Oh iya. Nah, itu sebenarnya tujuan besarnya gitu, bukan bagian dari makanya kacamatanya agak sedikit berbeda memang dengan teman-teman di panti asuhan. Pengasuhan alternatif. Gitu, pengasuhan alternatif. Kita maunya ini akses hukumnya karena dia mengalami tindakan kekerasan, ya, maka kita akan melakukan pendampingan dengan mudah atau kita menyelamatkannya untuk sementara gitu. Oke. Ah, Pernah nggak mendapati kasus yang korbannya itu anak masih sekolah? banyak, Banyak ya? banyak. Bagaimana dengan proses pendidikannya? Apakah memang selama 14 hari dia harus di cut off dulu? Atau memang ada bekerja sama dengan dinas pendidikan yang akan bisa mengisi itu di? Nah, biasanya baik kasus itu nanti kan mungkin pihak kepolisian atau kita akan memberitahu ke Pihak sekolah gitu ya, atau dia dalam proses ini, atau memang yang tadi saya katakan kebutuhan dia hanya untuk kebutuhan 1 hari 2 hari, kemudian dia bisa kembali. Misalkan besok mau sidang nih, Iya, karena dia jauh dari Tapteng, maka ya kan, diinapkan. hari sebelumnya dia inap gitu. Oke. Nah, kalau memang kondisinya, nah biasanya banyaknya 14 hari sampai 14 hari itu memang kondisi anak yang harus disafety-kan. Apakah dia mendapatkan ancaman, apakah dia tidak safe dalam satu keluarga, dalam keluarga itu maka kita alihkan. 14 hari lebih, maka kita akan koordinasi ke PKSA, Oke. ke Dinas Sosial. Oh ini kemana nih, kemana kita bisa bantu. Oke. Gitu. Nah, Pak, dari sisi panti asuhan, pernahkah menerima anak yang dalam konteks bukan permasalahan hukum ya, tapi bermasalah dengan dia sendiri gitu, yang kemudian dia masuk ke panti asuhan dan kemudian tidak membuat masalah kembali di panti asuhan? Pernah nggak mendapati anak seperti itu? Sebenarnya ada, cuman tidak berkelanjutan. Oh, oke. Ini yang dikirim oleh Dinas Sosial Kota Medan, kasus-kasus ekspektasi anak yang kemudian dititipkan ke panti sampai menunggu kasus ini selesai, orang tuanya yang melantarkan anak itu ketemu, sudah mungkin 2 minggu, Dinas Sosial meminta kembali. Oh, oke. Nah, untuk Berarti- dikembalikan kepada anak. Berarti sementara sifatnya juga Iya, sementara iya, ya. sementara Oke, juga. sementara. Jadi Pak, ini Pak sebagai closing akhir, Iya. hanya menguatkan saja. Kalau ternyata memang di lembaga layanan sendiri pengasuhan alternatif juga membutuhkan satu SOP, ya kan? Nah, berarti upaya apa yang bisa dilakukan untuk kita mendorong dinas sosial bisa merangkul nih semua lembaga layanan baik di Kota Medan ataupun kota provinsi memiliki standar operasional prosedur, katakan memang beda-beda konteksnya, tapi secara tujuan memiliki tujuan yang sama. Kira-kira apa yang harus dilakukan?
Ya, harus dilakukan itu. Contohnya sangat yang saya bilang tadi kan sangat penting dikumpulkan lembaga-lembaga termasuk ya ahli hukum untuk merujuk bagaimana SOP yang sebaiknya karena walaupun nanti ada perbedaan karena masing-masing itu memiliki visi dan misi yang mungkin berbeda ya di situ eh, tentu perbedaan itu nggak harus sama SOP-nya tapi harus ada standarnya begitu. Kalau kalimat kan bisa dibuat, hanya visi misi juga bisa berubah, tapi standar ketentuan untuk memasukkan anak yang perlu perlindungan sementara tadi ya harus ada. Kalau kami memang secara umum kami sudah buat. Nah, begitu diantarkan anak ini tolong diisi. Nah, isi tanda tangan, pakai materai, kami kasih materai supaya jangan nanti terlalu mudah memasukkan dan mengeluarkan begitu dia harus orang tua memasukkan anak ini dia dari segi ingin punya niat yang baik bahwa anak di situ tuh harus menjadi anak yang lebih baik ketimbang mungkin ikut orang tuanya yang orang tuanya sendiri nggak sanggup untuk mendidik dia. Sedangkan kalau di panti itu memasukkan anak ke sekolah bukan sekolah yang asal-asal masuk, tapi yang sekolah yang standarnya bagus supaya anak ini nanti keluar dari panti itu bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya, kan begitu. Ini bagi Abang sendiri, Bang Mitra, sebagai closing statement, saya tertarik dengan SOP yang berevolusi tadi itu. Apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa menangkap semua perubahan dan kebutuhan yang terjadi dalam konteks saat ini, agar dia masuk juga di dalam standar operasional prosedur, apa sih yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama kita harus lebih kreatif ya melihat kondisi-kondisi kekerasan anak dan perempuan pada saat ini gitu ya. Baik. Yang itu memang membutuhkan hal-hal yang mungkin berbeda gitu ya. Tapi untuk bisa mengeneralkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk SOP, memang yang harus dilakukan dalam hal ini lebih kepada menjaring beberapa penyelenggara perlindungan rumah perlindungan sementara ini agar kita tidak lebih liar gitu. Karena negara ini sendiri melalui Permen PPA nomor 2 tahun 2022 sudah memberikan standar tersebut. Nah, kedepannya juga ini pemerintah juga akan berevolusi juga untuk bisa ternyata ini nggak cukup. Nggak cukup loh cuman ngasih makan orang, ngasih tempat tidur orang yang nyaman, kemudian orang dibiarkan gitu aja. Ini kan nggak cukup ternyata. Kalau dulu kita berpikir ada tempatnya, ada yang aman. jaga, yang penting aman. Namanya rumah aman. Pokoknya dia nggak bisa diakses oleh orang banyak. Tapi ternyata kita melihat bahwa korban-korban ini bosen, Benar. nggak punya aktivitas selama 14 hari misalkan, atau selama dia berada di situ. Ngapain? Handphone nggak boleh, karena dia nggak boleh akses luar. Nah, maka pengembangannya adalah mungkin nanti di SOP ini ke depannya bisa kita adopsi dari ya teman-teman yang melakukan penyelenggaraan pengasuhan alternatif, misalkan aktivitas-aktivitas mereka. Apakah nanti ada aktivitas yang memang khusus, misalkan pelayanan psikososial, menghadirkan para pelatih life skill, menjahitkah, ya kan? Walaupun dalam bentuk 1-2 hari. Dan itu apakah itu pendamping yang berada di situ yang ngobrol dengan dia nyaman, dia bisa merasa nyaman berada di situ. Nah, banyak lagi hal-hal yang sebenarnya harus menjadi pemikiran bagi kita semua sebenarnya untuk bisa memasukkan kegiatan atau standarnya sebenarnya seperti apa sih kita di SOP. Baik. Dalam diskusi sore ini saya menangkap ada 2 catatan paling besar bahwa baik untuk rumah perlindungan sementara maupun pengasuhan alternatif sama-sama membutuhkan sebuah standar yang akan membuat aman bagi semua pelaku yang ada di dalamnya, baik pelaku pengelola maupun yang dikelola. Yang kedua bahwa rumah perlindungan sementara juga membutuhkan sebuah proses edukasi yang dilakukan oleh rumah pengasuhan sementara. Jadi sebetulnya sangat punya peluang ke depan penyelenggara pengasuhan alternatif menjadi sub
ya sebagai lembaga rujukan berikutnya ya untuk bisa memberikan penguatan bagi anak-anak korban. Benar. Nah, seperti itu. Jadi ketika kembali kepada masyarakat, dia lebih menjadi survive ya. Tidak kembali kepada traumatik masa lalu. Benar. Terima kasih Bang Mitra, Terima kasih, Bapak yang sudah hadir di dalam channel PKPA, dan kita sangat sangat senang bisa bertukar bersharing seperti ini. Kita menemukan satu titik-titik yang bisa menjadi peluang ke depan untuk kita kerjakan bersama. Ya Pak ya, Bang Mitra, terima kasih. Selamat sore, salam perlindungan anak Sumatera Utara dan anak-anak Indonesia. Terima kasih.